Hey yo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Pertarungan sengit benar-benar sudah terjadi untuk memperebutkan jalan menuju satu tujuan, yakni Pulau Laughdale. Dua generasi terburuk yang punya kemampuan overpower menunjukkan taring mereka bahwa di antara mereka layak untuk mendapatkan harta karun legendaris. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran ini dan bagaimanakah konsekuensi dan resiko kalah dari salah satu karakter ini? Minggu ini kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1064 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya kru bajak laut Kurohige yakni Aokiji dan Van Augur berhasil untuk menculik puding dari Whole Cake Island. Tidak kalah mengejutkannya juga adanya Vegapunk Saka yang berbicara ke Monkey Dragon bahwasanya Vegapunk yang asli sedikit lagi akan menemui ajalnya. Nah, bagaimanakah keseruan dari pertarungan Trafalgar Law melawan Marshall Deitch ini? Apakah kedua belah pihak sudah menyiapkan rencana tertentu untuk saling menumbangkan musuh yang ada di depan mereka sekarang? Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa ya, jangan lupa mampir ke Tamagon Park Merch. Ada banyak t-shirt dengan desain yang unik dan juga sangat keren yang sudah tersedia di Shopee, Tokopedia maupun via WhatsApp. Ada Zoro, Usopp, Luffy, Lau, Chopper, dan masih banyak yang lainnya. Beberapa dari bajunya pun sudah include gratis ongkir dan juga gantungan kunci yang keren. Tentu saja kalian bisa COD maupun menggunakan Shopee Pay Later kalian. Jadi buruan mampir dan silahkan disikat merchandise-nya, oke? Link pemesanan ada di deskripsi video ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1064 kita kali ini diberi judul Fase Lab Egghead. Chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang ceritanya terhubung ke chapter sebelumnya. Masih mengisahkan perjalanan tanpa emosi dari Jerma 66 dan kali ini ada pada volume 23. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang berjudul Kurohige Pirate, Kuzan, dan Van Augur. Mantan Admiral Aokiji dan juga Van Augur adalah pelaku yang menyebabkan kota coklat beku karena es. Mereka sudah berhasil untuk menculik Scarlet Pudding dan kemudian langsung membawanya ke kapal bajak laut Blackbeard. Halaman pertama melanjutkan cerita di chapter sebelumnya yang dimana pertarungan antara Trafalgar di Waterloo melawan Marshall Deitch kembali tersaji. Tanpa banyak basa-basi, kedua belah pihak langsung mengeluarkan teknik mereka. Kurohige bersiap dengan ancang-ancang melakukan serangan gura-gura, sedangkan Trafalgar Law menyiapkan kemampuan roomnya yang dimana ada dalam mode awakening. Law terlihat memerintahkan Sachi dan juga Penguin untuk pergi segera ke laut, segera untuk mendekati Polar Tank. Kemudian tampak Kurohige beserta dengan Doki dan juga Stronger berada di dalam room yang dibuat oleh Law. Di sini pun Law menggunakan teknik amputate. Tidak berselang lama Stronger terlihat ditebas oleh pedang yang tidak terlihat oleh Trafalgar Law. Kurohige kebingungan dan syok melihat apa yang terjadi. Ia mengatakan kepada Law, "Ini bukan apa yang aku dengar tentang kemampuanmu. Apakah ini teknik kebangkitan?" Nah, sesaat setelah mereka sudah terkena teknik dari Law, mereka pun langsung jatuh menuju ke tanah. Namun pada saat terjatuh, beberapa dari mereka pun sempat mengeluarkan kemampuannya. Kurohige langsung melancarkan teknik gura-gura ke anak buah dari Law yang menyebabkan mereka mendapat guncangan keras di bawah. Doki sempat menanyakan apakah Stronger akan mati setelah terkena tebasan dari Law. Doki pun juga sempat melakukan serangan yaitu menggunakan teknik bom apel yang ia kirim ke beberapa anak buah dari Law di bawah. Di sisi lain, ada salah satu kru dari Law mencoba untuk menyelamatkan kondisi ini dengan cara menyelam kemudian melakukan teknik semacam penyemburan air melalui mulutnya. Pria ini pun mengembalikan bom apel milik Doki yang ia lempar tadi. Itu pun menyebabkan bom apel mengenai mereka bertiga dan boom, terjadilah sebuah ledakan besar di udara. Kru Law ini pun menerangkan bahwa mereka dibesarkan di pelabuhan dingin yang dibekukan di North Blue. Jadi jangan pernah untuk meremehkanku. Jangan berani-beraninya kau berpikir bahwa kau bisa menang melawan kami dalam pertempuran laut. Jika kita menenggelamkan kapal itu, mereka semua akan berakhir. Nah, sementara itu di sisi lain terlihat salah satu dari kru Law yaitu Jean Bart berada di dekat Law dan berteriak, "Lindungi kapten!" Kru yang lainnya pun meresponnya, "Tentu saja." Law kemudian kembali mengeluarkan satu tekniknya lagi yaitu Kirum. Kini Law sangat amat dijaga ketat oleh para krunya. Mereka sangat amat kompak. Nah, di dekat dari mereka ada salah satu kru Kurohige yakni Van Augur mendekati Law. Dia berkata, "Baik, sekarang penjagaanmu sudah ketat." Law lantas langsung melancarkan suatu tekniknya, Shockwave.
pedang dari Trafalgar Law menembus tubuh dari Marshal de Teach. Teach pun kaget dan terlihat batuk kesakitan. Apa-apaan itu? Kemudian tusukan dari pedang Law ke tubuh Kurohige semakin dalam yang menyebabkan Kurohige berteriak kesakitan. Tiba-tiba saja Van Augur berada di sana kemudian menggunakan tekniknya. Dia berkata, "Ramp!" Ajaibnya seketika itu tubuh dari Kurohige pun menghilang dan berteleportasi ke arahnya. Van Augur kemudian bertanya kepada Kurohige, "Hai Kapten, bisakah kita kembali ke kapal? Jika tidak, kau akan terkena lagi serangan mematikan dari supernova itu lagi." Marshal de Teach menjawabnya, "Jangan bodoh, satu-satunya jalan adalah melangkah ke depan atau tidak sama sekali. Aku adalah Blackbeard." Trafalgar Law pun kemudian bertanya kepada Kurohige, "Apakah masing-masing dari kalian adalah pemakan buah iblis? Jika benar, itu berarti setiap orang memiliki kelemahan terhadap laut, bukan?" Kurohige membantahnya, memiliki kelebihan yang besar dibandingkan dengan kelemahan. Itu adalah poin yang sempurna untuk sebuah kekuatan. Halaman selanjutnya pun memperlihatkan kapal dari bajak laut Blackbeard yaitu Saber of Sebek terkena serangan dari bawah laut. Salah satu kru Kurohige berkata, "Serangan musuh dari bawah air." Orang-orang ini berniat untuk menenggelamkan kapal ini. Sementara itu di sisi lain terlihat kapal selam yang dimiliki oleh bajak laut Hati terus menyerang kapal dari Kurohige dengan tujuan untuk menenggelamkan mereka semua karena mereka adalah pemakan buah iblis. Sementara itu di dalam kapal bajak laut Blackbeard, tepatnya di salah satu tempat yang diyakini adalah penjara, ada seseorang yang ditahan di penjara tersebut dan orang ini adalah anak dari Big Mom yaitu Scarlet Pudding. Nah, kita pun mendapatkan sedikit perbincangan di penjara tersebut. Salah satu bawahan dari Blackbeard berkata, "Aku tidak pernah mendengar mereka begitu kuat di laut. Semuanya bergetar setiap kali musuh menyerang. Tapi ini akan segera berakhir. Kapten, kami adalah yang terkuat." Pudding pun berbicara ke mereka. Jika Mama masih hidup, dia tidak pernah mendapatkan kata-kata ini keluar dari mulut kotormu lagi. Bawahan Kurohige pun menjawabnya, "Orang yang bertarung sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Big Mom. Jika para legenda masih berlayar di lautan sekarang, bagaimana bisa era baru ini akan maju?" Berlanjut ke Law dan juga Kurohige. Dalam panel yang mengesankan, kita pun bisa melihat pedang panjang dari Law beradu dengan kemampuan Gura-Gura Nomi milik Kurohige. Kurohige pun di sini menggunakan semacam teknik yang disebut dengan Blackwater. Wajah Trafalgar Law pun terlihat sangat waspada setelah Kurohige mengatakan hal itu. Yip, selanjutnya pertarungan mereka pun dipotong. Sekarang kita akan menuju ke markas besar dari Angkatan Laut. Salah satu pasukan Angkatan Laut melaporkan hal yang ia lihat dengan Denden Mushi kepada Akainu. Ada berita dari pulau pemenang di dunia baru. Yonko Kurohige sedang bertarung dengan Trafalgar Law. Akainu berkata, "Jadi pertarungannya belum selesai. Ini membuat benar-benar sangat frustrasi seorang Fleet Admiral." Kemudian kita lanjut lagi dan kita kembali beralih ke pulau masa depan Egghead. Di sini masih melanjutkan apa yang terjadi dengan kelompok Luffy setelah robot polisi berbentuk Kuma berhasil untuk menembakkan laser ke arah dari mereka. Luffy berkata, "Sepertinya pasifista itu telah menghentikan pergerakannya." Nah, kemudian kita pun diperlihatkan kelompok Luffy yang sudah berubah karena Jewelry Bony menggunakan kekuatannya untuk mengubah penampilan mereka. Lebih tepatnya, usia dari mereka. Luffy di sini mengeluh karena penampilan yang dia miliki sekarang adalah kakek-kakek yang berusia 70 tahun. Luffy berkata kepada Bonnie, "Apakah dia tidak bisa mengubah usia kita menjadi sesuatu yang lebih baik? Aku mengerti perasaanmu, tapi itu bukan orang yang kau maksud kan? Jadi jika aku tidak melawan tadi, aku bisa mati." Kemudian Chopper pun menyarankan kepada Jewelry Bony apakah dia bisa untuk mengurangi usia yang dia miliki sekarang karena dia terlihat sangat tua. Jinbe juga berkata, "Robot itu tidak bisa ditolong, itu tiruan dari aslinya, itu juga seperti keluargamu." Jinbe kemudian menerangkan apa yang dia tahu dari sosok Bartholomew Kuma. Jinbe mengatakan bahwa Kuma yang aku tahu dikenal sebagai mantan Raja Iblis dari kerajaan Sorbet. Dia dipaksa keluar oleh keluarganya dan menjadi bajak laut. Dia juga dikenal sebagai bagian dari kaum revolusioner. Setelah itu pun dia ditangkap oleh Angkatan Laut dan telah diberi hukuman seumur hidup. Itu dikarenakan Vegapunk tertarik dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kuma ini dan juga kemampuan rahasia yang dia miliki. Dan dalam kondisi yang sekarang, tubuhnya pun telah dibangun ulang dan menjadi bagian dari proyek pengembangan cloning. Kemudian setelah itu dia kembali ke laut dan menjadi salah satu panglima perang Shichibukai. Jinbe pun menerangkan ke Jewelry Bony apakah yang dia terangkan tadi itu adalah salah ataupun benar. Bony menjawabnya, "Aku tahu tentang keterlibatannya dalam Shichibukai dan juga dengan proyek pengembangan cloning. Namun untuk menjadi manusia robot itu adalah hukuman mati baginya. Bahkan jika aku tahu dari awal, siapa yang akan percaya dengan cerita itu?" Jinbe kemudian bertanya apa jenis kejahatan yang Kuma lakukan hingga dia berkomitmen dengan
dengan pemerintahan dunia. Bonnie menerangkan bahwa Kuma ini sangat membenci pemerintahan dunia. Itulah sebabnya dia tidak akan bekerja sama dengan mereka. Mereka tentunya pasti akan memaksa Kuma ini untuk mau diteliti. Nah, pada saat mereka bercakap-cakap, tiba-tiba saja Jewelry Bonnie menemukan sebuah lightsaber dalam tumpukan rongsokan mesin di depan mereka. Luffy jika sudah melihat teknologi semacam ini tentunya akan sangat sumringah. Dia pun langsung mencoba untuk memakai benda tersebut dan tampaknya benda itu aktif dan bisa untuk digunakan. Nah, informasi saja, lokasi keberadaan mereka saat ini adalah halaman bekas pembuangan teknologi dari Dr. Vegapunk. Jadi ada banyak sekali mesin yang tidak terpakai dari uji coba Vegapunk yang dibuang di tempat ini. Nah, kembali ke cerita dari Bonnie. Dia mengatakan hal yang mereka lakukan terhadap Kuma ini adalah pembunuhan atas nama Saints. Ayahku sendiri mengatakan bahwa dia berasal dari ras khusus. Namun itu tidak akan menjadi alasan yang bagus juga untuk memaksakan tubuhnya menjadi eksperimen mereka. Luffy menjawabnya, itu benar, dan Chopper bereaksi bingung atas Kuma yang dikatakan adalah ras khusus oleh Bonnie. Kemudian sekarang kita beralih ke kelompok dari Nami. Di sini mereka bersama dengan Vegapunk Lilith sedang menuju ke Pulau Egghead. Mereka diantar bersamaan dengan Thousand Sunny menggunakan robot raksasa yang menyelamatkan mereka beberapa waktu yang lalu di lautan. Lilith pun menjelaskan bahwa robot ini adalah Vega Force 01. Robot ini difasilitasi oleh mesin jet di punggungnya sebagai alat transportasi. Benda ini akan mengambang dengan perangkat anti gravitasi. Franky terlihat terkesima dengan teknologi anti gravitasi ini. Nah, sesaat mereka sudah tiba dalam Pulau Egghead. Kesemua dari kru bajak laut topi jerami pun terkesima melihat apa yang ada dalam pulau ini. Lilith mengatakan bahwa pulau ini bisa untuk menciptakan masa depan. Lilith kemudian menjelaskan beberapa alat dan juga teknologi canggih yang berada di pulau ini kepada kru. Dia juga pun memberitahu kepada kru bahwa sepertinya kapten kalian membuat keributan di daerah sana. Nah, Nami terlihat berharap bahwa Luffy ini baik-baik saja. Sementara itu, Usopp bertanya kepada Zoro dan juga Brook, apakah dia akan mengikuti mereka. Zoro mengatakan ia lebih baik menjaga kapal saja. Brook pun punya jawaban yang serupa. Zoro mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan Vegapunk Lilith ini. Nah, setelah itu sebagian dari kelompok Nami pun menginjaki Pulau Egghead. Mereka kaget dengan struktur tanah yang ada di sana. Permukaan tanah tersebut mengingatkan mereka kepada Skypiea. Di sisi lain, Franky mengatakan bahwa hal ini merupakan pengalaman pertama kali baginya. Tentu saja karena dia tidak tahu di mana itu Skypiea. Lilith kemudian menjelaskan bagaimana permukaan dari pulau ini bisa seperti itu. Ini dikarenakan adanya hubungan antara asi yang berada di pulau ini dengan kepadatan air. Jadi para peneliti di sini pun bisa menduplikasi pulau awan yang berada di langit Skypiea. Kemudian setelah itu mereka pun tiba di salah satu ruangan yang besar yang bernama Fase Lab Vegapunk. Lilith menjelaskan sebelum mereka masuk ke dalam lab ini, mereka harus berganti pakaian terlebih dahulu. Jadi kali ini pakaian dari mereka pun berubah nyaris mirip seperti kelompok Luffy ini pakai. Kecuali Sanji yang berpenampilan mirip seperti yang Jinbe dapatkan. Sifat Sanji pun kembali brutal melihat Nami dan juga Robin berpakaian sangat amat seksi dan juga lucu. Cara yang mereka lakukan untuk berganti pakaian adalah mereka harus mengenakan sepatu boot yang telah disediakan oleh Vegapunk Lilith. Kemudian mereka akan menarik tuas ke bawah yang akan menyebabkan mereka mendapatkan pakaian layaknya peneliti. Chapter One Piece 1064 pun ditutup dengan memperlihatkan Vegapunk Saka yang berbicara kepada Monkey D. Dragon. Saka berkata, seseorang yang bisa untuk melihat masa depannya sendiri. Dragon menjawabnya, apa yang kau bicarakan Vegapunk? Vegapunk merespon, aku akan segera mati. Dragon bertanya, jangan konyol, ini tidak lucu. Kemudian jawaban mengagetkan dari Vegapunk. Itulah sebabnya aku ingin kau mendengar hal ini, Dragon. Yups, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamukun jabarkan dan review ya mengenai chapter terbaru kita, yakni chapter 1064. Ingat, untuk minggu depan chapter akan libur alias tidak rilis. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamukun dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.